Ila hadhini ahwaliknatin shalila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah wa ilahi wa nimna lambil mursalin wal irsyadu wassalin wal malakatul muqarrabin khususan sahan al-akbar Mumjinid al-Baghdadi wa khususan yang santun malam Sayyid Abdul Halim wal Bisra Mambai kabirum wajwajim wa duratim walim al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani adama wastafa minhumul ulama wa akhtara minhumuz zuhada wal hukama wal kurama wa faddala minhumul arifina billahi was sifat wal asma wa azakuhum lazzatal mahabbati wa atallahum haqiqatil asya'i minal ardi was sama wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya alladzi khuliqa min zatihi wa minhu jami'ul asya wa ala alihi wa ashabi sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil jaza. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil alil azim amma ba'du. Ma'asyiras salikin, kaum bapak dan kaum ibu jamaah pesantren Akmaliyah, anak-anak rohani aku semuanya, baik yang hadir secara jasmani maupun nafsani, baik yang mendengarkan langsung di pesantren Akmaliyah maupun yang melalui radio online Akmaliyah. Insyaallah mudah-mudahan di senja ahad ini kita bersama-sama mendapatkan limpahan rahmah, maghfirah serta hidayahnya, amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan kajian kita di dalam membahas masih pada pasal-pasal yang terkait dengan masalah kibir dan ujub. Pada kajian yang lalu sudah disinggung muqaddimahnya, bahwasanya juga diterangkan dari beberapa firman Allah Subhanahu wa taala, bahkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menyatakan la yadkhulul jannata, yakni tidak akan masuk surga barang siapa fi qalbi, barang siapa yang ada di dalam hatinya itu misqal zirrah. Jadi walaupun sebiji zarrah, ya, sebiji sawi sekalipun, itu dari persoalan kibir itu tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Kan bahaya banget ya. Itu salah satu di antara hadis penjelasan tentang kibir dan bahayanya kibir. Namun kita akan membahas pada pasal yang sudah kami singgung sedikit, ialah paslun fi haqiqatil kibr, yakni pasal menjelaskan tentang hakikat arti yang sesungguhnya takabur ini, ya. Jadi hakikat kibir, hakikat orang yang membesarkan diri, yaitu disebut satu maksiat yang batin, maksiat yang terkait dengan masalah 10 kemaksiatan, 10 sifat nafsu mazmumah, nafsu yang tercela, 10 dari sifat nafsu lawamah dalam hal nafsu mazmumah di sini, ya. Imam Ghazali menjelaskan dalam hal ini ialah bahwasanya makna kibir itu ialah sifat fi nafsi, yaitu sifat daripada nafsu atau jiwa yang disebut mirro'iyatin nafsi, yaitu sifat kibir itu ialah sifat daripada diri, yaitu daripada yang ada di dalam hati, tentunya yang jadi
daripada. Yang jadi di sini disebutkan yang jadi daripada atau sebab melihat tentang dirinya itu merasa lebih tinggi daripada yang lain, atau dirinya merasa lebih sempurna dari yang lain. Karena pangkal dari kibir itu dicontohkan oleh iblis laknatullah yang dahulunya namanya Ajazil, yang menyatakan bahwa atau aku ini diciptakan minanar, bahwa aku ini adalah khuliqa minanar, tercipta atau diciptakan daripada nar. Sedangkan dia Adam wa khuliqa min tin, dia diciptakan daripada tanah. Lebih tinggi tentunya derajatnya dan kegagahannya dan kekuatannya, dan lebih istimewa daripada tanah. Jadi dengan kata lain, api itu derajatnya lebih tinggi daripada tanah. Nah, ya dimaksud begitu. Jadi merasa pada zaman itu menyatakan aku tercipta dari api, lebih mulia, lebih istimewa, lebih berenergi, lebih kuat, lebih segala-galanya. Sedangkan dia sekedar dari tanah yang diam, yang tidak ngapa-ngapain, tidak bisa apa-apa. Intinya itu. Yang akhirnya disuruh sujud tidak mau, karena apa? Aba wastakbaro, karena dia enggan. Dia enggan, tidak mau, malas untuk bersujud, untuk menghormati, disebabkan wastakbar, yaitu wastakbaro di sini ialah masuk golongan orang-orang yang takabur, ialah orang-orang yang disebut ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi awal mula takabur itu ialah sifatnya iblis. Dan siapa saja yang takabur diikuti oleh siapapun, maka adalah keturunan dari iblis. Maka keturunan dari iblis disebut setan-setan. Sedangkan setan itu ialah disebut di dalam kajian kita nafsu lawamah. Nafsu lawamah itu nafsu setonia. Salah satu di antara sifat nafsu tersebut, sifat nafsu setonia ialah kibir atau takabur. Jelas ya? Dah, kita lanjutkan. Kemudian bahwasanya adapun sifat takabur itu ya, ialah yang dohir, artinya yang nyata daripada perbuatan yang menunjukkan atas takabur pada dohirnya itu sebenarnya banyak yang membekas pada sifat takabur itu, yaitu baik takabur secara lahiriah maupun takabur secara batiniyah yang ada di dalam hati. Jadi takabur itu ekspresi dari kesombongan yang ada di dalam hati, maka muncullah berbagai macam ucapan, kata-kata, bahkan perbuatan, termasuk isyarat. Awas lo ya, termasuk isyarat. Ngenyek itu takabur enggak? Ngenyek itu takabur. Itu ekspresi dari orang yang takabur sebenarnya. Ngenyek. Ngenyek itu gimana ya? Nyinyir. Nyinyir itu gimana ya? Nyinyir itu padahal itu sudah baku loh bahasa Indonesia. Nyinyir itu apa ya? Ya nyinyir ya, pokoknya nyinyir. Bukan anyir ya. Nyinyir. Nyinyir itu masuk, artinya itu masuk loh. Kemudian gimana kalau ngebully? Kalau nasi kebuli itu enak, tapi kalau ngebully itu adalah itu kan beberapa bulan atau tahun ini atau sekarang ini kak ngetren itu ngeledek kalau bahasa dulu tuh ya. Ngeledek atau apa ya? Ya bahasa Betawi ngeledek loh. Ngeledek lu gitu loh. Itu ngebully sebenarnya, ya.
itu sebenarnya kalau dia diseriuskan bukan dalam bentuk bercanda, itu masuk ekspresi sifat orang-orang yang takabur. Ya. Oleh karena itu, mari kita runut, ada beberapa apa saja sih ekspresi lahiriahnya orang-orang yang di dalam hatinya itu takabur. Nah, setengah dari perbuatan ya, yang dohir, yang nyata, yang menunjukkan kibir yang ada di dalam hati itu, yaitu contohnya meninggikan dirinya di dalam kedudukannya. Meninggikan dirinya dalam kedudukannya itu. Jadi apa? Memposisikan diri bahwa dirinya itu adalah lebih tinggi derajatnya dan statusnya, kedudukannya. Kalian merasa, saya kan anaknya kiai. Itu takabur loh. Saya kan anaknya ya keturunan ningrat dan saya kan saya kan. Hati-hati. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walaki yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Itu hadis. Sesungguhnya Allah tidak akan melihat pada rupa kalian dan wujud jasmania kalian. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk pengabdian atau ibadah. Jadi ibadah itu tidak akan dilihat rupanya. Dia rupanya pakai mukenanya yang yang 10 juta atau apa gitu. Mengapa 10 juta? Saya beliin buat istri 10 juta. Serius. Artinya harga 10 juta, seneng aja gitu loh. Bapak mubazir dong. Enggak mubazir, karena apa? Dipakai. Istri saya senang. Cuman sengaja saya melatih istri saya sombong gak sih? Nah, itu loh. Ternyata dia nggak sombong. Nah, itu mau kena 10 juta. Nah, harganya bahkan waktu itu bukan 10 juta lebih. Ya, ada yang 12 juta, sengaja gitu loh. Dan senang, seorang suami itu biasanya senang membelikan apa terhadap istri. Nah, itu pakai mau kena 10 juta. Allahu Akbar, ya Allah, buat ngontrak ini 1 tahun. Ya kan? Iya, harusnya kan begitu ya. Nah, ini ada yang saya kasih nggak pernah dipakai. Nggak mau saya kasih lagi, ngapain gitu loh. Ya. Nah itu contoh banyak gitu. Jadi kalian kalau pakai baju saja, pakai baju baru, itu kalau hatinya nggak siap, itu bisa sombong loh. Pakai orang mah nggak ngeliatin, nggak tahu itu baru atau enggak, tapi kalian tengok, nih baju baru nih gitu. Di tengok, waduh, merasa beda kalian tuh, kadang jalannya juga merasa beda. Yang asalnya jalannya lurus dia ngegang dikit. Ya, tuh gitu, tuh udah gayanya gitu. Apalagi yang pakai kalung gitu loh. Pakai kalung kan kelihatan ya. Awas, hati-hati ya. Awas tuh. Jadi ingat, karena itu juga masuk takabur. Jangan suka mendandani anak ya. Apalagi yang di bawah umur ya, yang balita itu, atau pakai kalung yang kalian gak pakai hijab tapi pakai kalung mencolok, pakai dadanin anak, itu bisa dijambret loh ya. Iya, bisa dijambret itu. Itu yang viral kemarin tuh, dijambret tuh ibu-ibu, barangkali dengar, ibu-ibu ternyata itu memang dia pakai kalung-kalungnya yang dijambret, bukan dijambak rambutnya. Bawa anak, ini adalah nenek-nenek dia. Nenek-nenek pakai kalungnya mungkin lumayan kelihatan banget, dijambret langsung dia sampai jatuh, telentang, anaknya, cucunya sampai nyungsep itu ya. Tapi sudah ditangkap penjambretnya ya. Ternyata bukan jambak rambutnya tapi jambret itu. Nah, makanya kalian jangan karena kepengin ini dandanin anak macem-macem. Hati-hati ya, jangan. Kita kembali lagi. Jadi intinya pertama di sini bahwa salah satu di antara ekspresi lahiriah
orang yang ada di dalam hatinya itu sifat takabur, ekspresi lahiriah nih. Tapi bisa jadi itu bukan. Maksudnya ini tanda-tandanya gitu loh, ya. Tanda-tandanya, karena yang dihukumkan pertama itu adalah yang di dalam hati itu apa sih? Karena kan tadi Allah menyatakan Allah tidak melihat rupa lahiriahnya saja. Allah tidak akan melihat rupa jasmaniannya saja, tapi Allah juga melihat hatinya, niatnya. Ada nggak sih di dalam hati itu takabur? Nah, pada saat kalian melakukan apa saja, termasuk di sini orang yang merasa kedudukannya lebih tinggi dari yang lainnya, itu takabur. Merasa kedudukannya lebih tinggi dari yang lain. Ekspresinya apa? Macam-macam. Ya, dah, itu takabur, tuh hakikat takabur. Apalagi, kemudian yang lainnya lagi ialah bahwa ia suka, orangnya nih tanda-tandanya suka mendahulukan dirinya di dalam melakukan apa saja, atau kalau jalan bersama-sama dengan temannya itu selalu dirinya yang ingin terdahulu dan ingin menjadi pemimpin. Itu takabur, itu tanda-tanda. Makanya di dalam Islam apa? Jangan engkau mengangkat seorang untuk menjadi pemimpin kalau dia menginginkan sebagai pemimpin, apalagi punya ambisi. Itu nggak boleh. Dalam hal apa? Ya susah. Pada seperti pemilihan kades contohnya, kepala desa kan semuanya kepengin. Ya susah memang. Tapi di dalam Islam sebenarnya jangan engkau memilih pemimpin yang ingin dia dirinya menjadi pemimpin. Itu sebenarnya ada penjelasan semacam itu. Makanya kalau pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sahabat dorong-dorongan, kamu aja semuanya. Entah itu yang jadi gubernur, entah itu yang jadi panglima perang, itu dorong-dorongan memposisikan yang paling tepat, yang siapa itu yang menjabat itu. Itu waktu zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang kalau jalan tuh selalu ingin tampil di depan, itu salah satu di antara tanda-tanda. Maksudnya jalan dalam hal apa di sini, tampil di depan di sini, selalu ingin memimpin. Nah, itulah, selalu ingin memimpin padahal dia tidak punya kemampuan untuk memimpin. Nah, itu contoh ya, itu takabur. Dah. Kemudian sebagainya lagi, dan setengah daripadanya itu bahwa ia selalu melihat pada orang lain dengan penglihatan ngenyek, menghina. Nah, ngenyek, menghina. Jadi apa namanya menghina? Pokoknya menghina. Apa kalau menghina? Contohnya apa sih? Contohnya sebenarnya sederhana saja. Kalau kalian lihat ada orang orang sebut saja seperti cerita, ini adalah kaitannya dengan hibah juga di dalam ada takabur, dianggap takabur ini. Itu waktu zamannya Syekhona Al-Akbar Imam Junaidi Al-Baghdadi ya. Beliau itu waktu itu sedang ada di Masjid Az-Suzuniyah, yaitu di Irak, Baghdad. Nah, dia sedang menghadiri saat itu ada sahabatnya yang meninggal dunia dan mau menyolatkannya. Sebelum menyolatkan, beliau sempat berdiri di depan masjid, maksudnya di teras ya, belum. Nah, tiba-tiba ada seorang pemuda dengan bajunya enggak lengkap, maksudnya lebih rapi ke bawah saja, terus dia minta-minta. Terlintas di dalam hati Syekh Junaidi itu menyatakan, andai saja itu anak itu, pemuda itu mau rajin bekerja, niscaya dia nggak akan menjadi minta-minta. Nah, malam harinya udah lupa tuh sholat, pulang malam harinya biasa beliau itu melakukan thariqah, zikir malam. Itu beliau itu merasa berat banget, nggak kuat. Akhirnya berat, ngantuk banget, akhirnya ngantuk tertidur.
pada saat tertidur itulah beliau ditegur. Mimpi, soal mimpi, tapi mimpi menjadi mimpi yang nyata karena diperintahkan untuk meminta maaf kepada orang tersebut. Ini sebenarnya kaitannya dengan hibah, tapi di situ ada ya. Hibah ini hibah bagi orang bagi orang khusus, di dalam hati saja terlintas sebel dan ngomongin orang di dalam hati itu udah masuk golongan hibah. Tapi kalau untuk kelas yang awam, umum, itu kan kalau sudah terucap baru disebut hibah. Ini di dalam hati aja sudah dikategorikan hibah. Karena pada saat itu beliau itu dihantarkan makanan di dalam mimpi itu, pas dibuka makanannya itu daging bakar yang di situ ada kepalanya anak muda itu. Beliau kaget, ya Allah, saya kan nggak pernah mengucapkan atau mengatakan kepada orang lain tentang kekurangan anak itu tadi siang gitu loh. Apakah kamu tidak mengenal dan memahami tentang rahmat Allah, hai Junaid, hai Abul Qasim? Nah, kata-kata itu menggema ya, artinya perkataan tanpa wujud. Maka akhirnya beliau bangun, langsung lari, langsung cari orang tersebut, mau minta maaf. Dicari-cari nggak ketemu-temu sampai berhari-hari, sampai bahkan berminggu. Akhirnya suatu saat beliau capek lelah mau ke mau ke sungai, ke daerah Irak itu ke sungai. Pas mau ke sungai itu ternyata beliau melihat pemuda itu ada di antara batu-batuan dan sambil ngambil mengutin daun lobak mungkin ya, atau semacam kayak sawi gitu. Nah, yang mengalir atau yang hanyut melalui air itu kemudian kelihatan dicuci kemudian dimakanin itu. Nah, Syekh Junaidi belum sampai masih kira-kira sekitar mungkin 50 meter, 25-50 meter dari sini ke sana lah. Itu tanpa menengok, pemuda itu langsung mengacungkan tangannya. Cukup sampai di situ ya Abul Qasim. Tanpa menengok. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Abul Qasim nangis. Sejak itulah pemuda itu menjadi gurunya Syekh Junaidi al-Baghdadi. Ternyata adalah lebih tinggi derajatnya, seorang aulia yang lebih tinggi derajatnya. Nah, makanya kalian jangan suka ngenyek orang itu. Tiba pengemis itu langganan banget tiap hari ke sini. Siapa tahu dia adalah wali, ya. Maksudnya di sini memang kita disuruh menjadi orang yang husnuzon, sangka baik. Nah, itu loh, sangka baik di situ ya. Dah. Yang kita bahas ini adalah takabur, menghina, bukan masalah ghibahnya, tapi menghinanya. Menghina apa lagi? Menghina contoh orang orang buta. Orang buta, kalian tahu orang buta. Itu dikatakan buta, itu juga bisa disebut menghina, dikatakan melek juga disebut menghina. Maksudnya apabila intonasi kata-kata itu sifatnya menghina. Contoh, wah dasar kamu buta jadi nggak tahu apa-apa, itu sudah menghina, itu takabur. Kalau semua sebutannya sebaliknya, wih, orang yang melek, yang bisa tahu, kamu tahu nggak ini? Itu juga menghina. Atau kalian tahu nggak kamu bisa baca ini nggak? Itu juga menghina. Karena apa? Karena sudah tahu dia itu buta. Walaupun benar itu boleh dikatakan buta, ya, tapi tidak harus kita ngenyek dan menghina. Tidak haram, tidak dosa mengatakan buta dengan catatan hatinya tidak ada niatan untuk menghinanya. Jadi menghina orang lain itu masuk kategori takabur. Awas lo ya, dah menghina ya. Jadi nggak boleh menghina. Ya. Kalau ada orang buta tetapi sudah menjadi julukan, itu nggak apa-apa. Kalau menyebutkan, ada orang cari contohnya. Kamu tahu nggak Mi'un?
Mi'un yang mana ya? Mi'un itu. Oh, Mi'un yang buta. Iya. Nah, nggak apa-apa itu. Ya, karena itu sudah menjadi julukan ciri. Ya. Ciri contohnya. Itu nggak apa-apa ya. Itu menghina itu. Dah, kita lanjutkan lagi. Kemudian setengah daripadanya juga artinya tanda-tanda itu adalah masuk pada kategori takabur juga. Kalau melihatkan orang yang mudah marah, orang yang mudah marah terhadap orang lain karena dia tidak mendapatkan apa yang ia minta, atau kalian marah terhadap orang yang tidak memberikan salam terhadap kalian. Kalian marah kalau melihat orang itu tidak cium tangan sama kalian. Nah, contohnya. Karena dia anak muda contohnya. Atau kalian marah terhadap orang apabila orang itu tidak menegur sapa terhadap kalian. Kan mulut-mulut dia. Kenapa kalian jadi marah sih orang dia nggak negur? Biarin aja nggak negur, barangkali lagi sakit gigi, kan gitu harusnya. Jadi nggak usah kalian diambil hati sebenarnya. Jadi biarkan. Jadi kalau kalian marah terhadap orang yang tidak menegur kalian, orang yang tidak memberikan salam terhadap kalian, orang yang tidak menyapa terhadap kalian, orang yang tidak ramah terhadap kalian, itu tanda-tanda bahwa di dalam hati kalian itu ada sifat takabur. Awas loh. Wah, ribet banget ini ya. Kayaknya bisa jadi setiap hari takabur dulu nih kita nih. Ya kan? Kita juga sebel juga kan kalau ada orang anak muda tiba-tiba selonong aja. Kan sebel kadang-kadang ya. Sebel anak muda tiba nyelonong aja lewat pen, selonong aja semamanya marah. Kalau sifatnya tegurannya itu mendidik, nggak apa-apa. Ya, tidak masuk kategori takabur. Catatannya yang tahu takabur dan tidak, ya diri kalian. Ada nggak sih niatan tersebut? Ada nggak sih terlintas dalam hati kalian itu takabur? Nah, itu persoalannya. Kalau orang tua mendidik anaknya, guru mendidik muridnya, bukan masuk kategori takabur, mendidik sopan santun, mendidik etika, adab, budaya setempat, tidak serugal-serugul, karena budaya itu kan berbeda-beda. Budaya, contohnya kalau kalian orang Jawa, bagaimana cara mendidiknya anak untuk daerah Jawa, dan kalau bisa beritahu tentang daerah lain dan seterusnya agar anak ini adalah faham. Itu tidak masuk kategori takabur, ya. Artinya menjelaskan kamu jangan begini terus gitu. Karena kadang-kadang setiap daerah kan berbeda adat istiadatnya, berbeda kebiasaannya. Ada daerah yang ngomongnya teriak-teriak, ada orang yang ngomongnya kalem banget, lembut banget. Kadang-kadang saya sendiri kalau berhadapan dengan orang yang mungkin budayanya itu adalah kalem banget, kadang-kadang dia ngobrol gitu, iya saya iya aja, tapi saya nggak paham, nggak ngerti apa yang diomongin. Istri saya sampai akhirnya nyolek, ngerti Pak? Enggak. Lah terus Bapak ngapain? Yang penting berdoa untuk dia, udah selesai. Yang ngomong pelan, udah ngomong pelan, iya Pak, ngapain? Ya udah insya Allah selamat, udah. Bapak paham? Enggak. Ya kalau ngomong sama gurunya boleh yang jelas, ya sopan. Itu bukan berarti sopan loh. Sopan itu bukan berarti ngomongnya pelan. Ya. Sopan itu bukan berarti ngomongnya ngomongnya itu adalah mandek-mandek atau ini lirih banget. Enggak. Justru disebut sopan apabila ngomongnya jelas, gamblang apa yang dimaksud dan dituju. Sering ada beberapa semua masa kedatangan dari tamu mana gitu ngobrol, ya begitu, tak dengerin aja. Akhirnya pakai apa? Bagus saya bisa pakai rasa, pakai hati, pakai maksud tujuannya begini. Tapi secara lahiriah karena istri nanyanya secara lahiriah, paham nggak, Pak? Ngerti nggak apa yang diomongin? Enggak, enggak gitu. Udah bilang enggak. Tapi secara posisi Bapak ini adalah insya Allah Bapak paham maksud tujuannya, makanya aja Bapak potong aja daripada lama-lama ngomongnya, pusing kan gitu.
Pusing dengerinnya gitu. Udah, tenang aja. Apa mau kamu begini-begini kan maunya oke. Insya Allah udah selesai udah. Kalau ditanya ucapannya ngerti nggak? Enggak bener. Nah enggak bener. Ada lagi yang ngomongnya teriak-teriak seumpamanya. Nah, itu kan kebiasaan berbeda-beda. Nah itu tidak masuk kategori takabur ya. Nah, itu loh. Jadi takabur itu adalah orang yang melakukan, orang yang mengatakan, orang yang marah karena ia tidak dilayani, orang yang marah karena ia tidak diberikan salam, orang yang marah karena ia tidak disampaikan hajatnya atau kemauannya. Itu maksudnya. Itu tanda-tanda kemarahannya apa? Kemarahannya itu diakibatkan benih takabur ada di dalam dirinya. Kalau tidak ada benih takabur, orang nggak salam, ya nggak apa-apa, biarin aja, biar barangkali dia lagi lupa. Nah, kemudian orang tidak melayaninya, ya barangkali dia lagi capek. Kemudian orang itulah tidak memenuhi hasratnya, tidak memenuhi keinginannya, barangkali dia juga lagi budek. Udah selesai kan? Ya Allah, kalau hidup itu dibawa dengan husnuzon, dibawa dengan hati yang jernih, tidak ada takabur, itu nyaman loh hidup, enak loh hidup ya. Kenapa kita stroke? Kenapa kita pusingnya? Karena itu tadi dibawanya tuh aneh-aneh gitu, ya. Di bawahnya aneh-aneh, jadi udah makin darah tinggi, makin naik, makin wah, tensinya dia tinggi banget, darahnya makin tinggi ya. Nah itu. Dah kita lanjutkan lagi. Jadi intinya ialah jangan marah jika kalian tidak mendapatkan apa yang kalian inginkan. Tapi kalau kalian marah apa yang kalian inginkan tidak mendapatkan, maka itu tanda-tanda kalian tengarai bahwa di dalam diri kalian tuh ada benih takabur. Itu tanda-tandanya begitu ya. Kemudian dia juga akan marah jika dikritik, ditegur, dikritik, dikoreksi, dia sangat tidak suka. Dia sangat tidak suka. Tidak suka juga mendengarkan perkataan yang yang meninggikan dia. Contohnya kalian ngomongnya sederhana begitu, dia langsung ada orang perkataannya tinggi, padahal dia memang biasanya atau di daerahnya atau di pekerjaannya atau sudah di komunitasnya memang dia biasa dengan kata-kata yang tinggi. Nah dia tuh marah. Jadi nggak melihat backgroundnya. Jadi intinya di sini dia tidak mau dikritik, dia juga tidak mau dibentak, dia juga tidak mau artinya orang lain tuh perkataannya, suaranya itu lebih tinggi dari dirinya. Itu tanda-tanda juga bahwa di dalam hatinya itu ada sifat takabur ya. Nah, banyak soalnya. Kita runut saja satu-satu ya, yang penting sabar. Kita urai dengan dengan keadaan dan situasi kehidupan di zaman kita yang sekarang ini. Kemudian sebagiannya juga nih, ini ribet lagi. Suka memberitahu orang lain tapi tidak mau diberitahu oleh orang lain. Suka ngajarin orang lain tapi tidak mau diajarin sama orang lain. Awas lo ya. Ini kadang-kadang ini sebenarnya lingkungan juga menempa untuk masuk ke kebiasaan itu. Ini kadang-kadang banyak orang, contohnya kalau dia sudah disebut, sudah dikatakan ustadzah, wah dia rasanya gengsi kalau dia ngaji. Belajar, maksudnya belajar ngaji itu nggak mau. Atau baru disebut disebut ustadz, dia juga nggak mau ngaji ke yang lain. Wah saya sudah jadi ustadz ngajarin terus. Itu salah itu. Itu tanda-tanda itu, awas hati-hati. Kalian mau memberitahu orang lain tapi tidak mau diberitahu oleh orang lain. Kalian mau mengkritik orang tapi kalian sendiri tidak mau dikritik oleh orang.
Nah, itu yang disebut ada benih takabur ya. Di dalam dirinya itu ada benih takabur. Dah. Kita lanjutkan lagi. Dan juga sebagiannya juga apabila dia berdiskusi, atau apabila berbicara atau berdialog atau berdebat atau berpendapat ya, dalam diskusinya itu sama sekali tidak mau mengalah. Diskusi kan mencari kebenaran, bukan mencari kemenangan. Itu yang benar kan begitu. Nah, tapi ini kalau diskusi, kalau ngobrol, kalau adu argumentasi, itu tidak mau ngalah. Tidak mau ngalah, maunya menang terus. Orang lain yang harus mengalah. Dia mau diikuti tapi nggak mau ngikutin orang lain. Pendapatnya mau diikuti, orang lain suruh ikut, tapi dia tidak mau mengikuti pendapat orang lain. Itu tanda-tanda di dalam dirinya ada benih takabur. Jadi kalau dialog selalu ingin menang, kalau diskusi selalu ingin menang, kalau berpendapat tidak mau dikalahkan pendapatnya, orang lain harus mengikuti, tapi dirinya tidak mau mengikuti pendapat orang lain. Itu tanda-tanda di dalam dirinya ada benih-benih sifat takabur. Alhasil ya, banyak sebenarnya, masih banyak lagi. Alhasil saja, langsung saja ya. Alhasil bahwa makna kibir seperti yang telah Bapak jelaskan, seperti yang Bapak telah uraikan, bahwa inti yang paling mendasar ialah dia merasa lebih tinggi, lebih segala-galanya dari orang lain. Arti segala-galanya bukan berarti lengkap pada dirinya. Artinya dia merasa lebih dalam posisi ini. Pada saat dia di suatu tempat dia sedang melakukan apa saja, dia merasa lebih. Pokoknya di tempat mana saja dia tidak mau mengalah, tidak mau merendah, tidak mau tawadu. Karena lawanan daripada kibir, takabur itu ialah tawadu, merendah diri atau rendah hati. Bukan rendah hati apa merendahkan diri, yaitu rendah hati dan merendahkan diri. Merendahkan diri artinya ya memang mungkin kalau dalam bahasa Jawa disebut andap asor. Artinya dia itulah lebih walaupun dia bisa, dia tidak akan mengatakan aku bisa. Walaupun dia pandai, dia tidak akan mengatakan aku pandai. Walau dia itu adalah mampu, dia tidak akan mengatakan aku mampu. Dia lebih membiarkan, memberikan kesempatan yang lain dulu untuk melakukannya. Kalau mereka semua sudah nyerah, tidak mau, dan ditunjuk untuk menyelesaikan, baru ia adalah mau menyelesaikannya. Itu tanda-tanda orang yang tawadu. Walaupun dia adalah bisa ngimamin, ditunjuk suruh jadi imam, yang lain masih ada, yang tua lebih ada, dia menyuruh ke yang lain. Imam penghormatan atau apa segala macam, dan masih banyak lagi ya, masih banyak lagi. Intinya itu semacam itu. Oleh karena itu ya, kalau sudah tahu bahwasanya hakikatnya, jadi hakikat ya hakikat daripada takabur itu yang ada di dalam hati itu, bahwa dirinya ialah merasa diri itu mempunyai martabat yang lebih besar, martabat yang lebih tinggi, sifat yang lebih sempurna, yang lebih tinggi daripada martabat orang lain. Sudah, gampangnya begitu saja.
merasa lebih kaya, merasa lebih pinter, merasa lebih ganteng, lebih cantik, lebih semampe, lebih indah, lebih dalam segala hal, merasa itu lebih, itu yang disebut takabur. Dengan catatan, dengan catatan disadari niat dalam hati. Nah itulah. Kalau tidak masuk dalam takabur. Contohnya, kalian ada di komunitas mana, kemudian kalian melakukan action apa saja yang orang lain terpesona. Dan kalian benar-benar menguasai situasi dan lingkungan saat itu. Di komunitas itu, dalam satu ilmu. Tapi sedikit pun tidak ada lintasan. Ya ekspresi saja langsung. Itu tidak masuk dalam kategori takabur. Walaupun orang lain ada mengatakan, sombong amat dia melakukan sama. Orang lain mengatakan sombong. Tapi kalian tidak masuk kategori takabur. Karena apa? Karena tidak ada sedikit pun lintasan merasa diri, saya akan lebih pintar, lebih bisa, maka saya akan ekspresi. Nah itu lain. Jadi intinya dia disadari pada saat akan melakukan. Menyadari bagaimana dia melakukan, bahwasanya apa yang akan dilakukan itu adalah dia mampu dan orang lain tidak mampu. Nah itu ya, itu masuk kategori takabur. Maka apabila didohirkannya iktikad yang di dalam hati seperti dalam bentuk perbuatan yang dohiriah itu nyata jelas ya, nyata jelas bahwa memang ya yang diiktikadkan itu takabur, maka nyata dan jelas bahwa kelakuannya pun menunjukkan tentang ketakaburannya. Nah, jelas tuh ya. Adapun jikalau beriktikad seorang itu di dalam hatinya itu bahwa adalah dirinya itu mempunyai martabat kebesaran, atau martabat yang tinggi, atau sifat yang sempurna, atau mempunyai kebesaran, padahal tiada mengiktikadkan untuk menghinakan seorang di dalam hatinya itu, maka itu tidak dinamakan takabur, tapi ujub. Wah kan? Nah, dia merasa diri lebih sempurna segala, tapi tidak ada sedikit pun merendahkan diri orang lain, tapi dia mengekspresikan dengan sadar mengekspresikan, tidak merendahkan orang lain, tidak menganggap orang lain itu tidak pintar, tapi dia mengekspresikan dengan sadar, istilahnya pamer, bahwa aku pintar, bahwa aku itu ganteng, bahwa aku itu cantik, bahwa itu disebut ujub. Awas loh. Kalian kaum wanita, hati-hati dalam niat di dalam hati. Kenapa? Itu tipis banget dengan ujub loh kalian. Kenapa? Karena yang suka dandan kan wanita, yang suka gemulai dan ingin diperhatikan kan wanita. Coba, wanita dandan ingin dianggap cantik, wanita bersolek ingin dianggap sempurna. Ngeri loh. Kalau itu muncul benar, itu menjadi ujub. Makanya kalau dandan niatnya itu adalah untuk suamiku. Nah itulah ngeles.com. Ya, untuk suamiku. Padahal apa? Di bawah kesadarannya itu adalah untuk penampilan diri sebenarnya. Itu bahaya loh, awas loh ya, hati-hati ya. Pokoknya hati-hati deh. Hati-hati banget. Kalau udah berbicara ini kan kaitannya ini kitab Ihya Ulumuddin, kitab Syarhus Salikin kan memang kitab tasawuf. Jadi kadang berat untuk dilakukannya, untuk diamalkannya itu berat, ya. Ya semacam itu. Kalau secara syariat kalian dandan, bersolek itu boleh-boleh saja, apalagi niat untuk suami. Tapi kalau ada lintasan bahwa itu adalah kalian ingin menampilkan kecantikannya, itu sudah tidak takabur, tapi masuknya ujub. Tapi kita tidak sedang membahas tentang ujub ya. Nah itu tidak membahas tentang ujub. Jadi, ya, perbedaan takabur dengan ujub itu adalah perbedaan takabur dengan ujub. Kalau takabur itu dia adalah merasa diri lebih dari yang lain dan merendahkannya, itu takabur. Tapi ujub merasa diri adalah lebih dari yang lain dan tidak menghinakan yang lain, merendahkan yang lain, itu ujub.
Dengan kata lain, mungkin yang ringan-ringan sebutannya itu narsis. Kalau orang suka selfie, itu tanda-tanda bahwa di dalam hatinya itu ada apa? Ujub. Nah itu loh. Oh enggak, cuma saya ingin, apapun alasan, pasti dirunut deh. Kenapa kamu selfie? Terus selfie-nya monyong. Mulut udah cakep-cakep dimonyongin. Ya. Pipi sudah cakep-cakep dikempotin. Nah itu loh. Mata sudah cakep-cakep itu. Kalau orang Pantura bilang kayak damar kanginan. Nah, itu. Nah, artinya matanya itu adalah kedip-kedipnya itu, ya itu gimana sih? Itu ya kayak lampu ketiup angin, sepoi-sepoi gitu loh. Itu kan udah cantik, sengaja matanya dipendelii, gitu loh. Kemudian, aduh macem-macem deh. Saya kalau ngelihat di medsos, ada ketawa, ada kasihan. Ketawanya lucu, gitu loh. Ketawanya lucu, orang udah cakep-cakep kok jadi jelek-jelekin, gitu. Nah, kasihannya dia karena nggak ngerti agama itu benar-benar sudah di permukaan, jadi sudah dangkal banget dan semuanya ikut-ikutan. Ditanya menutupi kekurangan. Nah, kenapa? Karena bibirnya doble, artinya ada selfie-nya itu adalah dimonyongin supaya nggak kelihatan doble. Nah, ya. Karena pipinya itu gombior, maka dia sengaja dikempot-kempotin. Bibirnya adalah akhirnya kayak kayak kue itu tuh. Apa tuh kue? Nah, itu kan macem-macem, banyak, ya. Jadi jadi intinya bahwa perbedaan takabur dengan ujub ialah kalau takabur itu plus menghina, kalau ujub itu tidak menghina, itu saja. Sama-sama mirip, artinya mirip, penampilannya mirip. Cuman kalau takabur itu plus merendahkan, menghinakan. Nah, itu. Kalau ujub tidak menghinakan, tidak ada dia menghinakan atau merendahkan, tapi dia tampil. Nah, namun disebut ujub apabila kalian terpesona dengan keindahan dan keistimewaan yang ada pada dirinya, kemudian ditampilkan tanpa mengembalikan dan bersyukur kepada Allah. Nah, itu baru ya, aja ujub yang sebenarnya. Kalau ternyata dia mengembalikan kepada Allah, itu bukan ujub lagi. Apalagi dikatakan, wih, pinter kan? Pinter dong, siapa dulu dong Tuhannya. Nah, itu baru. Nah, itu loh. Pinter-pinter dong, siapa dulu dong orang tuanya. Itu ujub itu, ya. Udah ujub karena nggak mengembalikan kepada Allah, ya. Kemudian masalah takabur. Kita lanjutkan masalah takabur, ya. Kita tidak cuma bahas ujub, ya. Masalah takabur. Takabur itu terbagi 3 bagian. Pertama, takabur terhadap Allah. Yang kedua, takabur terhadap Rasulnya. Nah, kemudian yang ketiga itu takabur terhadap makhluk. Nah, kan, jadi takabur terhadap Allah, takabur terhadap Rasulnya, dan takabur terhadap makhluk. Ini insya Allah masih panjang uraiannya, akan dibahas pada kajian yang akan datang, ya, karena sudah masuk waktu Isya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban alamin wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban alamin wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban alamin wa bi Muhammadin nabiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadanallahu ikum ajma'in wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.